Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juli Nuranto Channel. Oke teman-teman, pastinya teman-teman jika ke Pacet via Mojokerto ataupun via Nelanggu ataupun Kondang, pastinya akan melewati tempat yang satu ini. Ada tulisan Ciptaning Ati, dan di sana ada semacam wisata. Oke, sekarang kita akan review ke sana teman-teman. Jadi tetap stay tune di channel ini. Nah, untuk jalannya ini sudah dicor jalan baru, yang waktu itu masih ikut jalan galian teman-teman ya. Sekarang sudah ada jalan baru. Untuk jalannya ini menurun, jadi hati-hati saja. Untuk Gria Ciptaning Ati ini sebenarnya sudah lama, namun memang masih fokus di penginapan ataupun villa yang ada di Desa Wiyusana teman-teman, dan sekarang sudah dibuatkan jalan dari sebelah timur. Nah, jadi kalau teman-teman ingin ke sini, fasilitasnya itu cukup lengkap, ada kafe, ada spot foto, ada penginapan juga tentunya di sini. Nah, akan melewati jembatan, kemudian akan disuguhi dengan pemandangan replika-replika seperti ini. Sangat bagus sekali teman-teman tentunya. Oke, di depan ini kita masuki gerbang. Ada dua jalur, yang jalur bawah itu juga menuju ke penginapan. Oke, sekarang kita lewat jalur bawah menuju ke penginapan. Yang di atas tadi itu adalah menuju ke parkir mobil teman-teman. Dan di sini juga bisa difungsikan untuk parkir mobil. Kemudian di depan itu ada pendopo yang isinya itu ada gamelan dan yang lain-lain, tapi memang masih belum jadi ataupun belum difungsikan. Dan di sebelah dari pendopo itu ada eh, penginapan, tapi juga masih belum difungsikan. Nah, di sebelah sini ada tulisan wisata alam dan edukasi. Dari sini kita belok ke kanan menuju tempat yang di depan sana itu ada semacam tingkat untuk tempat nongkrong. Nah, di sebelah sisi kanan ini sebenarnya penginapan, tapi memang masih belum difungsikan teman-teman. Oke, di sini kita beli tiketnya ya. Jadi untuk tiket masuknya itu 10.000, sudah include parkir dan juga masuk ke kolam renangnya. Nah, seperti ini untuk pemandangannya. Itu ada tulisan Gria Ciptaning Ati. Ini juga bisa dibuat tempat nongkrong di atas sana untuk menikmati pemandangan alam yang ada di tempat ini, teman-teman. Oke, dari sini kita bisa jalan kaki menuju ke spot foto yang ada di sana. Di sini ada spot foto burung Garuda besar, teman-teman ya. Oke, untuk jalannya seperti ini. Dan untuk jalan akses ini juga bisa menuju ke Villa Gria Ciptaning Ati yang ada di Desa Wiyusana ya. Ada yang ataupun di lokasi yang lama. Di depan sana itu ada kafe namanya Dapur Gria Ciptaning Ati. Untuk bangunannya juga tradisional teman-teman, berupa semacam pendopo juga. Dan di sebelah kiri ini ada spot foto dan juga taman, namanya Garuda Mandala Nusantara teman-teman ya. Jadi di sebelah sini untuk pemandangannya itu langsung view persawahan dan juga Gunung Welirang serta Gunung Anjas Moro di sebelah sana. Nah, itu untuk Garudanya ya, sangat besar sebenarnya karena ini di kamera terlihat kecil. Di sisi kiri ada patung dari Gajah Mada, kemudian di sisi kanan itu ada patung dari sang proklamator yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, seperti ini ada halamannya juga cukup lumayan luas, bisa dibuat acara tertentu ya, teman-teman. Nah, untuk view-nya seperti yang saya sebutkan tadi, langsung ke belakang itu sawah dan juga Gunung Welirang dan juga Gunung Anjas Moro. Namun sayang sekali untuk di pagi hari ini Gunung Welirangnya tertutup awan, jadi tidak kelihatan teman-teman.
Oke, di depan dari taman dan spot foto ini kita langsung menuju ke kafe Dapur Gria Ciptaning Ati yang sudah terlihat di depan sana berupa rumah joglo ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke sana. Oke, untuk nanti kolam renangnya ada di sana dan juga penginapan di sebelah baratnya kafe ini ya. Nah, ini untuk namanya itu Dapur Ciptaning Ati. Nah, ini untuk namanya teman-temannya. Di sini juga banyak ornamen-ornamen patung Buddha ya. Nah, ini untuk di dalam dari Dapur Ciptaning Ati, kursinya semi modern seperti ini. Ada tulisan Sugeng Rawuh. Di depan dari kafe ini ada spot foto kuda-kudaan dan juga delman tentunya, dan ada sama seperti yang ornamen-ornamen seperti Buddha juga. Ini memang konsepnya di sini itu tradisional teman-teman ya. Banyak sekali barang-barang antik yang ada di sini, barang-barang lama yang dibuat untuk aksesoris untuk membuat tempat ini menjadi lebih estetik. Dan tak lupa juga ada sentuhan modernnya di tempat duduk ataupun kursi yang ada di sini yang memakai busa ataupun dengan warna yang warna-warni seperti ini teman-teman. Oke, dari sini di belakang ini ada toilet. Nah, ini ada toiletnya juga cukup bersih di dalam, sudah saya lihat tadi. Kemudian di sana untuk tempat pemesanannya, ini ada juga ruangan outdoornya juga selain semi indoor yang ada di dalam sana. Dan untuk menunya kita nanti coba lihat di sana teman-teman. Dan di sini ornamennya seperti ini ya. Dan ini tempat untuk pemesanan pop mie dan juga yang lainnya. Juga di sini untuk pop mie standar harganya Rp10.000, dan ini untuk dapurnya teman-teman. Oke. Dan juga sekaligus difungsikan sebagai tempat pemesanannya. Ini anak-anak yang lagi berenang beli makanan di sini dan juga minuman tentunya. Oke, ini ada list menunya, kita coba lihat teman-teman. Nah, ini daftar menu yang ada di Cafe Gria Ciptaning Ati. Untuk minuman mulai dari harga Rp5.000. Ini untuk minuman kemasan ya, ataupun minuman yang sudah langsung jadi. Dan ini daftar menu yang ada di sini mulai dari harga Rp15.000 untuk makanan dan minuman Rp7.000 teman-teman. Oke, dari sini kita lanjut menuju ke kolam renang dan juga penginapannya. Nah, ini tempatnya. Itu ada petunjuk arah menuju ke musola juga. Nah, kita akan melewati jalan setapak seperti ini, melewati taman, serta ada tempat duduk-duduk seperti ini juga untuk ngadem di bawah teman-teman ya. Oke, ini juga taman. Kemudian di depan kita ini itu ada musola tentunya. Ini juga ada bandulan juga di sini. Oke, itu di depan sudah terlihat untuk kolamnya. Kita lihat dulu untuk musolanya ya teman-teman. Musolanya memang tidak seberapa besar, namun ini musolanya berupa rumah panggung dengan ornamen-ornamen kayu seperti ini, dan bangunannya memang dari kayu teman-teman. Oke, nah seperti ini sudah dilengkapi dengan sadaja dan musola. Oke, dari sini kita ke bawah menuju ke kolam renang. Nah, ini ada buah-buahan seperti pepaya, kates, pisang, dan yang lainnya. Ini taman
untuk duduk-duduk juga ada. Nah, itu kolam renangnya teman-teman. Seperti yang ada di Lembah Tumpang Malang ya. Ada ornamen-ornamen patung dewa-dewi seperti ini yang bisa memancurkan air menuju ke kolam itu sendiri. Namun memang untuk kolamnya ini cuma ada satu ini saja ya. Jadi mungkin kedepannya akan ditambah lagi. Di sisi dari kolam ini juga ada untuk tempat duduk, untuk sekedar makan-makan setelah berenang. Untuk kolam renangnya, ketinggian dari kolam renang ini bervariasi, ada yang dangkal dan juga sedikit dalam yang di ujung sana. Oke, itu untuk penginapannya ada di sebelah dari kolam renang ya. Untuk penginapan weekday harganya Rp175.000, sudah include makan 3 kali dan juga yang lainnya. Namun itu untuk di atas 20 orang, dan juga harga untuk di weekend Rp200.000 sudah dapat include makan 3 kali juga. Sama harus di atas 20 orang untuk harga tersebut teman-teman. Jadi mungkin kalau untuk keluarga kecil ya bedanya mungkin sekitar 50 ribuan juga. Nah, seperti ini untuk kolamnya, airnya cukup bersih sekali. Bisa kita lihat sama-sama ya. Ini airnya cukup bersih. Kita sekalian berlibur, menginap, kafe juga ada dan juga berenang di sini tentunya. Dan untuk view-nya di sisi kanan kiri adalah persawahan yang sangat bagus dan juga ada sungai juga teman-teman ya. Oke, untuk Gunung Welirang itu terlihat sedikit karena memang tertutup oleh mendung di atas sana itu, sehingga untuk pemandangannya tidak bisa melihat gunung secara sempurna dari sini. Nah, ini seperti ini. Untuk jam bukanya ya standar wisata buka jam 8 sampai untuk kafenya sampai jam 20-an ya teman-teman. Oke. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat ke penginapan yang ini cukup bagus. Ada dua berbentuk segitiga seperti ini dan di depannya ada semacam tempat duduk yang dihiasi dengan payung-payung seperti ini ya. Oke, ini yang terbaru ya, di Villa Gria Ciptaning Ati, dan untuk pemandangannya bisa kita lihat teman-teman, itu langsung sawah. Ini tadi barusan dicocok tanam ya. Tadi sekarang yang pekerja yang cocok tanam baru istirahat. Nah, itu dia teman-teman. Ya, kita lihat untuk dalamnya ada apa saja. Mungkin memang masih belum dibersihkan dan dirapikan. Ini ada beberapa spring bed di sini ya. Dan ini juga lantai 2 ataupun di bawah ini juga bisa dibuat tidur. Kemudian ini ada anak tangganya juga. Di atas itu ada juga untuk spring bednya teman-teman. Oke, dan seperti ini. Dan ini juga penginapan juga yang cukup besar. Selain di villa yang ada di barat dari lokasi ini, di sebelah baratnya sungai tadi ya teman-teman. Nah, ini para ibu-ibu yang lagi tanam padi tadi masih beristirahat untuk makan ataupun sarapan ya. Suasana di sini pasti sangat sadu karena jauh dari jalan raya dan juga tempatnya berada di tengah persawahan seperti ini. Nah, ini para ibu-ibu yang tadi lagi, kalau di bahasa Jawa ataupun di desa itu namanya tandur teman-teman ya, yaitu menanam padi. Nah, jadi tentunya bisa menginap dengan view pemandangan alam, masih alam betulan teman-teman ini. Oke, dari sini kita lanjut menuju ke area seperti balai pertemuan ya. Dan ini balai pertemuannya juga cukup lumayan luas untuk dalamnya. Jadi seperti ini bisa dibuat acara-acara tertentu buat teman-teman semua. Nah, ini
beberapa kursi yang ada di dalam, nanti juga bisa dilengkapi yang lainnya. Ini juga di samping dari kolam renang tadi, teman-teman. Nah, jadi kita keluar dari ruang pertemuan langsung menuju ke kolam renang ini. Dari kolam renang ini juga bisa berjalan ke sawah, sudah dibuatkan jalan paving ya menuju ke sawah. Oke, tadi saya sudah cek, ternyata masih dalam pembangunan juga, belum selesai semuanya. Sekarang kita kembali lagi, teman-teman, menuju ke kolam renang. Suasana seperti ini memang masih banyak yang belum tahu, dan juga di hari ini tidak di hari libur ataupun hari weekend, jadi memang ada beberapa saja anak-anak sekitar sini yang berenang di sini ya, teman-teman. Nah, seperti ini untuk kondisi yang ada di wisata Griya Ciptaning Ati, Desa Wiyu, Pacet, Mojokerto. Dan untuk rute jalannya nanti saya buatkan video terpisah dari arah Gondang ya, dari lampu merah arah Gondang menuju ke lokasi Griya Ciptaning Ati ini, teman-teman. Oke, sekarang kita menuju ke tempat yang awal masuk tadi ya, teman-teman, ataupun berupa pendopo yang ada gamelannya. Nah, jadi di depan dari pendopo yang ada gamelannya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ya. Ini masih belum jadi dan belum difungsikan, masih berantakan, belum dirapikan, teman-teman. Nah, ini mungkin nanti dibuat seperti ataupun semacam sanggar, namun juga ada tempat duduknya di sini. Nah, di depan kita ini ada gamelannya seperti ini ya. Ini untuk ruangan yang ada di depan tadi awal kita masuk dari pintu gerbang utama. Oke, jadi seperti itu, teman-teman. Sekarang kita lihat dari atas dari drone ya, teman-teman. Jadi cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.